Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Kenyang. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di siang hari ini yang panas-panas agak mendung ya, memberikan rahmat kepada kita sehingga kita di siang hari ini bisa bertemu dalam rangka sosialisasi guru penggerak dari DIY ya. Dan yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas TKSD Kabupaten TK Kabupaten Prambanan dan ibu-ibu semua, guru PNS Kabupaten Prambanan yang telah hadir di siang hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan dari awal hingga akhir nanti ada manfaatnya ya. Terima kasih semuanya. Baik, kita mulai. Akan saya paparkan tentang yang saya ikuti yang sedikit, nanti mudah-mudahan lebih banyak karena sampai kepada ibu-ibu bisa dikembangkan oleh ibu-ibu semuanya ya. Dan terima kasih kepada Ibu Kuyanti. Ibu itu di mana? Di waktu-waktu yang bersamaan saya menjalankan tugas itu kemarin ada webinar tentang transisi PAUD. Kok sangat berkaitan dengan yang akan saya sampaikan. Jadi saya tahu, di Kabupaten Sleman itu ada 767 lembaga. Nah, dari sekian itu ada 230 yang baru mau belajar di PNM. Nah, kemarin kan saya mengunggah aksi di forum ya. Entah ibu sudah balik ada yang belum. Kemudian yang sudah unggah aksi ada 163 dari 700 itu. Kemudian yang sudah belajar lulus post-test tapi dia belum unggah aksi ada 230. Kemudian yang sudah unggah aksi 163. Pokoknya buka-buka gitu sudah berusaha sebisanya mengunggah aksi. Nah, ini saya berharap karena ini di sini PNS paling orang TK-nya itu sudah dimulai untuk membuka PNM-nya. Ya. Semangat ya? Semangat. Yuk semangatnya guru penggerak gimana Bu Kensi? Itu ya, bergerak, menggerakkan ya. Yuk. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya. Tergerak berarti dari pribadi punya panggilan untuk belajar. Kemudian bergerak dari in dalam dulu ya. Terus tergerak untuk menggerakkan teman-temannya. Itu harus kalau sudah masuk di guru penggerak, sekolah penggerak. Kemudian kita lebih luas lagi untuk menggerakkan teman-teman. Apalah yang kita dapat, kita berikan kepada teman-temannya. Maksudnya berefek ke teman-teman lain, ke lembaga lain, begitu ya? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya ke materi apa Ibu? Disiplin positif. Nah, ini salah satu yang ada di PMN di topik budaya positif ya. Kemudian salah satu modulnya disiplin positif. Kira-kira dibayangkan ya Bu? Apa yuk? Gitu kan? Mari kita buka. Nah, ini dari apa yang kita pelajari dari disiplin positif, yaitu dari kita bisa menjelaskan dari paparan teori kontrol ya dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi ya. Miskonsepsi yang sudah terjadi ya. Kita bagaimana? Nah, itu di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma, stimulus respon kepada teori kontrol. Nanti ke belakang ya. Kemudian kita dapat memaknai disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya,
kita menganggap pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada dan diyakini, disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, ini adalah rincian dari disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Betul. Ngurusi wong liya. Ya. Kemudian kita ke sini dulu ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Betul? Betul. Betul kopi ya kan. Nah, kemudian model berpikir menang-menang, benar ya? Kemudian kolaborasi dan apa Bu ini Bu? Pilihan-pilihan baru. Dan baru. Oke, selanjutnya dibaca Bu Mami. Realitas atau kebutuhan. Kita dengarkan ya. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul? Betul ya. Yang kita sini. Oke. Kemudian dari Anda tidak bisa mengontrol. Nah, sekarang Mak nanya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, kita baca dulu ya, Ibu ya, nanti keterangan di bawah. Nah, kemudian teori motivasi, ini biasanya sudah diketahui ya, yaitu untuk menghindari hukuman. Aku ki arep ngopo? Oh, aku tidak dihukum. Nah, itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Setelah itu kita ke sini dulu. 5 posisi kontrol. Sini ya. Ada penghukum, pembuat Pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nanti posisi guru itu di mana, gitu ya. Kemudian kebutuhan yang dari teori motivasi ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang terakhir ibu-ibu nanti ada keyakinan kelas. Beda nggak dengan peraturan kelas, nanti dipelajari bareng. Kemudian ada ini segitiga restitusi. Di sini ada 3 ya, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Terus yang bawah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang terkumpulkan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bisa bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesehatan dan kebebasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu semua, yuk sekarang kita berdiri semua. Berdiri semua. Kita bayangkan kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali. Wah, kayak berlian. Berlian ini sangat kita kagumi. Seakan-akan ini bisa untuk anak cucu kita selanjutnya. Sauripnya orang entek. Wah, ini kali kenceng banget. Silakan dikepalkan tangannya. Kenceng banget. Genggam tangan Anda dengan kuat. Bayangkan Anda menggenggam berlian. Berlian. Kemudian coba minta teman Anda membuka genggaman Anda dan mengambil berlian itu. Biarkan teman Anda merayu, marah, memaksa, bahkan mengintimidasi. Anda akan membuka genggaman itu. Silakan digenggam yang sekuat-kuatnya. Ada teman yang mau? Oke, kita atur dulu. Ya. Bukan sih yang genggam, Bu Subur genggam, Bu sini genggam. Nanti yang genggam di sini. Bu aku karena Bu kami ini yang genggam, sampai genggam yang buka, kamu yang genggam. Ini
ini yang buka. Genggam, genggam, genggam. Terus genggam. Bu Monica genggam. Bu Sandra genggam. Bu Kanisan genggam. Sebelah kanannya berusaha untuk membuka. Tapi yang punya berlian sekuat tenaga biar tidak bisa di. Terserah itu ada mengintimidasi. Piye carane iso buka? Piye carane ini tetap punya aku. Ini adalah suatu berharga yang bisa untuk anakku sampai sangat berharga. Oke. Yang membuka silakan sampai berhasil untuk membuka. Piye carane iso buka bersama. Sekarang saya minta tanggapan dari ibu-ibu yang berhasil, yang saya tanyakan, yang berhasil membuka itu kira-kira tadi kok tak buka kita ngomong itu karena gimana? Siapa yang bisa berkomentar? Saya dibonceng oleh Bu Tami di sama diajak guyu-guyu. Ada lagi yang bagaimana itu? Ada lagi si Nadia? Nah tadi mau saya itu tidak saya buka, tapi di perut sakit banget, akhirnya saya buka daripada jadi penyakit. Ada lagi yang terbuka tadi? Aku memang tak buka. Ada rahasia. Wah, ya. Di sini ada yang karena tersakiti. Wes aku tuh dimana aku mau. Yang sini tadi? Apa tadi? Pasalah. Untuk apalah besok dunia itu akan mati kan Wibowo, ya. Kemudian dari sini Saya tadi. Yaitu saya lepas. Dia lega. Terus membuat puas orang. Kemudian ada korban yang tadi Berlian di jalan. sekarang yang membuka. Siapa yang membuka? Berhasil apa orang nih? Karena tadi saya sudah teman-teman, akhirnya saya juga lah ini. Sekali ada lagi satu lagi yang tadi membuka genggaman. Saya sengaja untuk membuka karena pengen berbagi. Terima kasih. Berarti ibu-ibu di Prambanan itu bagus ya. Malah mereka suka berbagi. Ternyata budaya positif di Prambanan adalah ada yang ngalah. Kemudian kita simpulkan ya tadi saat Anda membiarkan kepala itu terbuka, apa alasan Anda? Atau jika Anda stop menutup kepala itu, apa alasan Anda? Sudah tadi ya, kita jawab semuanya. Oke. Nah, guru dapat mengontrol murid. Ya, jadi menurut ibu-ibu gimana? Ketujuh, berarti setuju ya? Ada lagi? Karena guru mengontrol murid. Setuju? Ya, oke, lagi. Semua penguatan positif bermanfaat. Betul ya? Betul ya? Oke. Orang dewasa berhak untuk memaksa. Benar? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak.
dari Bapak Brian Fraser. Nah, enak ya. Siapa nih? Nah, yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti ibu-ibu ingat ya sama dulu itu, kamu harus ikut ini, kamu harus les ini, kamu harus rasionalnya kamu nyanyi gitu, maksudnya harus begitu. Ini ya, intinya begitu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak suka. Ya. Kemudian konsep yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bujukan ya. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Pada waktu tertentu, murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung pada guru. Ternyata semua penguatan positif juga ada akibatnya jangka panjangnya ini. Pada waktu tertentu murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung kepada guru. Jadi perkembangan bagaimana nanti ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana tentang miskonsepsi ini? Yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Betul Bu? Terlalu banyak menyalah-nyalahkan. Gitu. Ternyata tujuan itu membuat sesuatu gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Kalau selalu dikritik, karena akibatnya seperti ini, okay? Nah, sekarang yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berapa salah tadi? Salah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, ya? Memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan atau terbentuk. Nah, ternyata ada miskonsepsi yang pernah kita lakukan kemarin-kemarin ya. Untuk itu nanti kita belajar tentang selanjutnya ya. Oke, nah ini dari pendapat atau ini Bapak pendidikan kita ya. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat apa itu? Perasaan ya? Self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Kalau kita nggak tetap, ya otomatis orang lain menentukan kita, gitu ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda, gitu ya, dan dikejar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, bukan yang dari orang lain. Nah, sekarang nilai kebajikan. Apa itu ya nilai kebajikan ya? Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Satu apa Bu? Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan ya kita nanyakan ya. Gak pernah ya Bu? Sepertinya? Belajar Pancasila
Ibu bisa menerangkan nanti ya. Tadi ada apa tadi? Ada termasuk apa begitu ya? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Termasuk apa itu? Untuk keselamatan. Keselamatan ya. Coba kita tes. Aduh, Mami. Tepuk tangan untuk Mami. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Yeay. Sekarang yang kelompok sini dilarang menggunakan kata-kata kasar. Termasuk apa? Bu Wati, Budi mengerti. Yuk kita coba. Peng. Selalu bersikap positif atau hormat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada 3 kunci kata di sini yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan. Penak-penak betul Ibu. Penghargaan saya. Senang saya penghargaan. Ini enggak enak. Ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke. Nah, ini ada pendapat tadi ya. Kalau di sini sudah ada restitusi ya, nanti akan sampai. Nah, coba aku minta dibaca. Saya udah punya nama itu. Itu pasal kita ya diharuskan menjelaskan dan analisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi dari diri kita sendiri atau intrinsik. Kemudian peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Ada asing, kata asing ya, restitusi belum kita ya, itu masih kata apa gitu belum tahu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Apa sih yang sudah kita laksanakan di antara kebajikan itu, ya. Nah, pernahkah melakukan seperti ini? Datang ke sekolah tepat waktu gimana bukan? Terus? Berarti itu dari diri sendiri ya? Kalau datang sekolah tepat waktu agar tidak dihukum, termasuk itu intrinsik bukan? Melakukan perintah guru untuk mendapat ujian. X lagi. Kita temukan yang terakhir. Melakukan kebaikan untuk mendapatkan uang saku. Semua datang dari luar. Yang kita cari dari self keyakinan kita ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang 3 motivasi perilaku manusia. Oh itu ya. Yang pertama perilaku manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya tadi ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menguasai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah nilai dari perilaku kebajikan manusia, ya. Nah, sekarang kamu melanggar peraturan, apa yang Anda lakukan? Sampai ke ibu, kami yakin. Nah, kemudian ini kalau contoh di sini orang dewasa, orang bekerja ya. Nah, itu kita sekarang bisa lihat dulu ya. Memberi hukuman? Tidak. Kemudian memberi tambahan poin negatif? Terus sayangnya. Kemudian menita sesuatu yang merupakan pelanggaran murid? Tidak. Kalau ibu-ibu anak-anak membawa makanan snack-snack itu kalau ibu diapakan? Sering gitu. Tidak ketemu di balik kemenang berarti untuk timam yo. Disimpan di tas. Terus dia itu
kalau nggak diberikan itu tidak termotivasi untuk berangkat sekolah. Syaratnya kuwi karo ibuke jenenge apa Bu? Nek kita bahasa ini lagi gelem makan. Itu gimana itu? Baik orang tua gitu ya. Nah, itu gimana ya? Sedih nggak Bu kayak gitu? Sudah tertanam begitu dari kecil. Komunikasikan dengan orang tua. Ya, setelah kita sampaikan ke orang tua itu sudah pasrah pendoan. Terus Bu, jenengan sita mawon kok jenengan buang mawon kan tak sampah. Terus kok nek ngoten niku Bu. Daet di rumah tidak bisa mengatasi anaknya yang sering bawa jajanan yang tidak sehat. Terus pripun ngoten niku Bu. Anaknya kita harus telaten ya. Anaknya kita beri masukan tiap hari dan contoh-contoh anak yang makan seperti ini jadi begini. Kita sajikan makanan yang lebih sehat. Oh, di sekolah gitu. Terus ada kita bukakan film atau bukakan apa di YouTube akibat dari makanan yang tidak sehat. Gitu ya. Setuju begitu Bu? Ngomong saru. Ada yang bisa Ibu-ibu? Ngomong saru, kebiasaan yang panggil. Ada yang mau menjawab pertanyaan Bu Paryanti? Omongannya terocok gitu ya? Apalagi sekolah daerah pondoknya ya Bu. Bagaimana Ibu bisa ada yang mau memberi jawaban? Gimana? Itu melibatkan banyak unsur itu. Tidak terbawa dari lingkungannya ya Bu ya itu ya. Iya, dari keluarga. Ya wes, namanya dia sudah tertanam begitu, kita harus apa ya? Usaha sedikit-sedikit kayaknya di apa itu kayaknya es nenggon tergambar nenggon batu. Itu suatu kosong itu ya. Itu ngelapi rada angel tapi tetap kita telaten ya, telaten dan kita sebagai guru harus juga memberi contoh di sekolahan biar kita kayak figur oh nek guru ngono kae sih. Di sekolah di rumah gitu ya. Berarti kalau kita sudah menjadi idolanya anak-anak, kita bicara apa? Insya Allah anak-anak juga paling menirukan gitu ya. Kadang cara mengajar kok ditirukan gitu ya. Ya begitu penting ya. Harus sabar karena kita menerima dari berbagai lingkungan ya yang berbeda-beda latar belakang. Sing nek bengi bapake banyak ngono kan yo mirip kan. Tak kok ya ini kok urung bobo gitu. Kayak putrane malah melu-melu sih ada suara-suara gitu. Itu prihatin gitu ya. Ya paling ora kita terjun di apa? Kita masukkan misalnya pas kalau bapak kita di masjid misalnya ada kutub ya dimasukkan di situ gitu ya. Pas ceramah apa di Jumat apa khotbah Jumat bisa disampaikan gitu ya. Oke, tadi sampai ke apa? Apa dampak dari hukuman? Ternyata hukuman itu dampaknya banyak banget ya Bu ya. Itu murid bisa tersakiti, murid tidak nyaman dalam jangka panjang, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian murid menjadi takut dan sistem tidak akan berjalan. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid marah karena merasa tidak bersalah, rendah diri. Hukuman ternyata tidak membawa pengaruh positif ke anak. Oke. Nah, sekarang ada tindakan guru. Mari diskusi ya. Ini hukuman atau konsekuensi di antara catatan sini ya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi membawa kebaikan apa enggak? Tidak. Kalau konsekuensi bagaimana? Ini coba kata-katanya kita pelajari bareng. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dia. Oh, murid yang buku P100. Ibu pernah begitu? Ada, ada. Saya kerja dulu seperti itu. Tadi ya, tulis konsepsi tadi ya. Tidak barang. Nah, coba ini termasuk apa? Mencatat 100 kali. Boleh apa tidak
begitu nggih? Nah, hukuman. Jadi membawa dampak baik apa tidak? Tidak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Apa? Konsekuensi. 1, 2, 3 tring. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up ya. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pas ini pandemi. Misalnya. Yuk kita yakinkan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia mau mengganti. Intinya dia menggantikan. Selanjutnya, nah konsekuensi memberi tumpahan tadi ya. Ini bisa masuk ya? Udah ya. Yang mana? Memberikan tumpahan air? Ya. Konsekuensi. Ya betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Aturannya mau harus hitam. Tapi dia memakai sepatu yang selain hitam. Apa itu ya? Hukuman. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran apa itu variatif sekretas pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan. Apa itu? Lari mengelilingi lapangan itu tentang olahraga loh Bu ya. Tentang konsekuensi. Ternyata kita punya pengalaman unik ya Ibu ya. Ibu coba sedikit Bu. Sedikit. Wes pulang. Ya, ibu-ibu hanya ada 2 kata. Tracing itu aja, nanti yang lainnya saya. Oke? Tracing ya. Ya, siap ya. Tak nyanyi dulu. Aku ini tracing. Sampean tracing aja ya. Tracing. Tapi ya ora meneng ngene iki. Kan iki mana to? Tracing. Tracknya 2, tracingnya 2 ya. Aku ini tracing. Konsonan itu bisa dibuat kata-kata kebaikan, kata-kata kebajikan di situ ya, kata-kata positif. Misalnya, selain berarti ada B. Kalau B itu bisa dibuat kata apa? Baik. Terus dia berhasil. Nah, lebih pintar. Kau sakit sih? Cakap. Sekarang ibu pilih apa di sini? Berdepan ini pilih apa? P.
Siap? Oh, yang ada Kak. Jadi biar nggak ngantuk. Biar ada gerakan ini. Udah ini kita nggak sama. 1, 2, 3. Siap. Tak tunjuk, saya nggak urut, tak tunjuk. Ya. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu riang gembira. Aku ingin bercanda. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu riang gembira. Aku ingin jadi hebat. Yeay, bagus. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu riang gembira. Agar aku maju. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu riang gembira. Agar aku apa sih? Oke, bebas. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu riang gembira. Agar aku bahagia. Oke. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu riang gembira. Agar aku jadi Weh. Terima kasih. Saya kira juga ya pol. Terima kasih semuanya. Besok bisa diterapkan anak-anak ya. Aku ini anak hebat. Silakan dikreasikan di sekolah masing-masing. Kalau naknya belum pas, nanti bisa berguru kepada ibu sendiri biar nanti enak didengar. Yo, aku ini trek jing. Cepat. Aku ini trek jing. Guru hebat atau anak hebat gitu. Guru hebat Indonesia trek jing. Selalu riang gembira trek jing. Agar aku jadi apa gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak senang Bu. Tandanya lagu itu anak-anak senang setelah kita berikan dia itu mengulang-ulang sendiri. Terngiang-ngiang dengan yang kita berikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ibu-ibu semua. Ya, baik. Nanti dikirim Bu Kensi ya. Ini sudah ada penambahan 1 kata yaitu restitusi. Apa deh, Bu? Apa Ibu? Restitusi. Ketentuannya mau esok anak-anak, maaf ya. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini kata dari 3 kata-kata ini mana yang paling kita pakai? Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, ibu-ibu, peraturan dan keyakinan kelas sama tidak? Beda ya. Peraturan itu dibuat sepihak ya. Kalau keyakinan kita putuskan bersama-sama. Ternyata kalau kita buka di itu membuat tata tertib juga harus kesepakatan tidak sepihak. Itu ya. Ternyata harus begitu. Kalau kita menerapkan
beda ya. Sekarang untuk diyakinkan dengan keyakinan kelas gitu ya, biar tidak sepihak. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Kita selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang berbeda ya, jenis konsep tadi nih. Nah, saya perkenalkan sebuah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bu, restitusi itu ada di PNM. Anu sebentar ya, tunggu sebentar. Kemudian ini nanti ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Bisa baca hukuman saya kalau nggak dekat. Nah, itu apa? Yaitu suatu yang menyakitkan. Tadi ya, yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid atau dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Apa ya? Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila mereka tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah konstitusi, tidak lanjut pada kehidupan nyata di rumah. Ya. Peraturannya adalah kamu harus ya, murid atau anak membenci peraturan. Nah, konsekuensi dari yang kita paparkan yang pertama, ini menyakitkan suatu memang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau ini jangka panjang ya, korban bisa diabaikan saja. Murid atau anak dibuat tidak nyaman dari konsekuensi itu. Apa ya betul ini, gitu kan? Nah, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Mampukah kamu? Nanti jadi apa ya? Murid atau anak menghormati peraturan. Nah ini, ibu-ibu, ini adalah kalimat yang paling bagus di restitusi ya. Tadi bos terjadi merupakan pilihan. Anda itu memilih nekwe dari menunggu terus kue arti piye. Nah itu kan di sini. Terus menguatkan untuk murid. Korban mendapatkan ganti, tidak berbuat salah. Kalau ini kan dihukum. Ini aku mau pakai ya tak joli dekku. Nah gitu kan. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk menghadapi masalah ini? Ini adalah nanti dibuat keyakinan anak-anak sadar dengan dari dalam. Ya. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya sendiri. Nanti kita setuju ke restitusi. Lagi ya, ini kalau di dalam hukuman itu identitas gagal, jadi kan makanya negatif. Kalau perspektif netral aja, nggak ada pengaruh gitu. Nah kalau yang sini, yang itu sih kalimatnya positif. Okay. Jadi apa yang harus dilakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Restitusi. Jadi apa yang harus dilakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Kan nanti akan belajar tentang restitusi. Dilanjutkan oleh Ibu Frida. Ibu-ibu, kita kenalkan deh nanti sebelum Bu Khadijah persiapan kita akan buka sebentar tadi tentang
Ibu-ibu selanjutnya akan disampaikan atau dilanjut oleh narasumber yang kedua, Ibu Ngatijah. Ya. Dari saya cukup sekian ya. Kita tutup, ada salah mohon maaf. Assalamualaikum.